dan ya bolehlah dipanggil Edat juga apa. Ya saya sebagai wakil ketua OSIS di masa jabatan 2023-2024. Oke. Mungkin 5 menit Dot cerita dulu dong gimana sih perasaan sekolah di Kanaan Cianjur. Malam ya, tapi nggak tahu. Pastinya seru banget kita belajar itu gak teori terus kayak sekarang aku membawain kan eksperimen. Nanti kita eksperimen kayak di luar aja biar nggak. Tapi ya seru banget karena salah satu yang aku suka itu fasilitas kelasnya ber-AC, ingin banget. Terus juga guru-gurunya, karena guru-gurunya sangat merangkul. Kalau misalnya kita butuh apa, kita tinggal datangin ke guru-gurunya, mereka langsung bantu. Apalagi kan kita udah SMA ya, kita pasti mau persiapan kuliah, dan itu pasti butuh bantuan guru-guru juga. Jadi kayak waktu itu aku bingung, aku mau jurusan apa gitu, aku sampai nyamperin ke guru BK, terus akhirnya kita konsultasi sampai dapat jawaban yang pas gitu. Oke, kita langsung aja ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi hari ini kita bakal lakuin eksperimen sains, kimia, daya anggapannya. Ada yang di sini udah pernah belajar kimia kan ya? Udah, oke. Jadi eksperimen apa sih? Eksperimennya elephant toothpaste. Ada yang udah pernah dengar? Mungkin ya pasta gigi gajah. Pasta gigi. Belum mungkin apa yang apa. Jadi apa itu elephant toothpaste? Elephant toothpaste itu apa? Zat berbusa yang disebabkan oleh penguraian cepat hidrogen peroksida atau H2O2 menggunakan kalium iodida. Kalium iodida ini ragi instan, di mana kecepatan yang berlangsung ini bergantung pada konsentrasi hidrogen. Nice, unsur hidrogen. Nah, gimana sih ini bisa terjadi? Nah, nanti kita bakal bikin kayak gitu anggapannya di sebelah kanan. Cuman kita gak tahu ya lo, gak tahu lah ya bakal kayak gitu banget atau enggak. Semoga kayak gitu banget. Gimana sih ini bisa terjadi? Jadi ini tuh sebenarnya reaksi apa? Sebenarnya reaksi dari hidrogen peroksida atau H2O2 ini diurai. Cuman kalian tahu O2 oksigen, H2O itu air. Cuma penguraian dari H2O2 ini menjadi air dan oksigen. Cuman kalau misalkan dalam kondisi normalnya itu mereka itu lama banget. Kayak aku nggak tahu lah sampai berapa lama. Makanya butuh ada yang mempercepatnya atau katalis, yang disebut katalis. Kalau dalam kimia biasanya ada yang namanya katalis. Ini adalah zat senyawa yang mempercepat sebuah reaksi. Dan katalis yang kita gunakan ini adalah ragi. Nanti yang bikin mereka bisa keluar busa banyak ini raginya itu. Nah, yang tadi aku bilang pada kondisi normal ini reaksinya berlangsung pada sangat lama. Oleh karena itu ditambah katalis mempercepat reaksi sehingga menghasilkan bentukan busa yang cepat. Atau jadi ion iodida ini atau si ragi ini yang akan mempercepat sebuah reaksinya. Next. Mungkin Dot ini dulu ya. nggak ada, nggak apa dari dulu kita spill dikit. Mungkin nanti kalau misalnya di SMA kalian bakal belajar reaksi kimia. Sebenarnya nggak usah pusing ini karena awal-awal memang kalian mungkin lihat kayak apa sih nggak jelas. Tapi sebenarnya dia nggak sulit yang kalian bayangkan. Dimana sebenarnya dia kayak atas itu yang aku bilang H2O2 itu cuma diurai menjadi air dan oksigen. Itu cuma nama ganti air sama oksigen gitu doang. Dan yang bawah itu cuma kayak ditambahin kayak itu ada I sama OI itu cuma iodida. Ya, anggapannya sebenarnya kimia itu ada lah ya bahan-bahan di sehari-hari. Cuma nama lain aja. Next. Ini dulu nggak sih no? Ini dulu, harus tadi ini dulu. Oh iya ini dulu. Oke, reaksinya itu eksotermik. Nah ini gimana jelasnya? Tapi jadi sebuah reaksi kimia itu ada dua, endotermik atau eksotermik. Kalau endo ini menyerap kalor atau panas, tapi kalau ekso dia mengeluarkan kalor atau panas. Seperti yang ini dibilang juga, busa yang dihasilkan panas sekitar 75 derajat Celcius atau sekitar 167 derajat Fahrenheit. Oke, saja.
rasanya panas banget asli. Jadi nanti itu ada deterjen pencuci piring juga digunakan untuk menangkap oksigen sebagai gelembung panas. Nah ini sih kayaknya nanti biar cepet. Oke, menuju ke alat dan bahan. Ada nanti kita sih pakainya ini ya Ellen Meyer. Kalau ada yang pernah dengar Ellen Meyer? Ya Ellen Meyer. Terus tabung reaksi. Kemudian ada hidrogen peroksidanya kita udah siapin, sabun cuci piring, pewarna makanan kali ini kita nggak gunain, dan ada ragi instan. Dan nanti dibutuhkannya sarung tangan dan sarung tangan. Ya nanti kita pakai kayak gini. Nanti dilakuinnya di sini. Ini namanya Ellen Meyer. ya labu Ellen Meyer. Ya, ini itu bisa digunakan untuk mencampurkan berbagai macam ini ya apa zat kimia ya, larutan kimia. Oke. Next. Habis. Mau video dulu. Mau video dulu. Video dulu. Gak bisa dong. Gak ada video. Ya udah, kan langsung aja praktek kecil. Ya. Mungkin kita sekarang mau praktek ya. Kita akan bikin elephant toothpaste untuk membuktikan reaksi tadi. Yaitu reaksinya ada dua. Reaksinya adalah eksotermik ya. Kan kalau endotermik itu dia menyerap panas. Jadi kalau teman-teman menemukan nih misalnya di kehidupan awalnya tidak panas menjadi panas atau muncul hawa panas, itu endotermik. Artinya dia menyerap panas dari lingkungan ke dalam reaksi. Makanya gayanya gimana? Gini. Ini endotermik. Kalau eksotermik itu begini, karena dia mengeluarkan panas. Gitu. Ya jadi kalau ngafalin gitu ya. Endo itu kan dalam ya, ekso itu keluar gitu katanya. Eksotermik itu keluar menghasilkan suatu panas. Nah, elephant toothpaste ini itu membuktikan apa? Ekso kan? Eksoterik. Makanya nanti gelembung yang dihasilkan mohon jangan langsung dipegang. Karena panas, sekitar 75 derajat, bisa melepuh nanti tangannya. Memang melepuh ini tangannya enggak ya? Jadi jangan dipegang, nanti begitu dituangin cepet-cepet tangannya menjauh gitu. Nah nanti kemudian mungkin ada review lagi lah ya sedikit ya kalau udah praktek. Yuk kita minta bikin berapa Berapa orang di sini? Jadi ada yang hadir berapa? Yang hadir.